Kisah ini terjadi sekitar tahun 2017, sebuah masa yang belum terlalu lama berlalu. Di sebuah kota kecil yang baru saja mulai berkembang, ada seorang pria bernama Pak Fahmi. Hidupnya sederhana bersama istrinya, Bu Mira, dan ketiga putri mereka yang ceria. Dua di antara putrinya masih duduk di bangku sekolah dasar, sementara putri sulung mereka, Lita, telah lulus sekolah menengah atas. Lita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan neneknya, hingga neneknya seringkali menyebutnya sebagai cucu kesayangan. Kedekatan ini membuat nenek Lita merasa berat hati ketika keluarga kecil itu memutuskan untuk pindah ke kota. Keputusan untuk pindah bukanlah hal yang mudah. Usaha di kampung halaman mereka tidak lagi memberikan hasil yang memadai, sehingga Pak Fahmi merasa perlu mencari peluang baru di tempat lain. Sebelum kepindahan itu, Pak Fahmi yang merupakan anak keempat dari 6 bersaudara, tinggal bersama orang tuanya. Kakak-kakaknya telah lama pindah dan membangun rumah tangga masing-masing. Rumah orang tua mereka kini hanya dihuni oleh kedua orang tua Pak Fahmi, serta 2 adik perempuannya, Sari dan Yuni, yang telah menikah namun tetap memilih tinggal di dekat orang tua demi menjaga mereka. Dengan situasi tersebut, Pak Fahmi menjadi satu-satunya anak laki-laki yang masih bertanggung jawab atas keluarga besar, meskipun ia merasa bahwa langkahnya pindah ke kota adalah pilihan yang terbaik. Setibanya di kota, prioritas pertama Pak Fahmi adalah mencari kontrakan yang cukup nyaman untuk keluarganya. Setelah beberapa waktu mencari, akhirnya ia menemukan rumah kecil yang dirasanya pas untuk kebutuhan mereka. Ia berkata kepada istrinya bahwa meskipun rumah tersebut sederhana, setidaknya cukup untuk tempat tinggal sementara dan untuk menyimpan barang-barang mereka. Pak Fahmi juga menyampaikan bahwa ia merasa rumah itu cukup nyaman untuk anak-anak mereka, dan ia berharap keluarganya bisa merasa betah tinggal di sana. Bu Mira menyetujuinya dan mengingatkan Pak Fahmi untuk mencari lokasi usaha yang strategis, mengingat kota tersebut penuh dengan peluang. Selama seminggu penuh, Pak Fahmi menghabiskan waktunya berkeliling kota dengan sepeda motor, mencari lokasi yang cocok untuk membuka usaha. Ia merasa bahwa memilih lokasi yang tepat adalah kunci keberhasilan. Namun setiap tempat yang ia datangi sepertinya sudah penuh dengan berbagai jenis usaha. Ia mencatat bahwa ada banyak tempat yang ramai, namun sebagian besar sudah dipenuhi oleh penjual nasi goreng, pecel lele, dan makanan lainnya. Tidak ada satupun yang menjual produk seperti yang ia rencanakan. Es boba jumbo dan mie ayam bakso. Meski begitu, ia tetap optimis dan berusaha melanjutkan pencarian setiap hari. Pada akhir minggu, Bu Mira bertanya kepada suaminya tentang hasil pencariannya. Pak Fahmi mengaku bahwa ia belum menemukan tempat yang sesuai, namun ia teringat bahwa ia memiliki teman lama bernama Pak Indra yang tinggal di kota tersebut. Temannya itu adalah teman sekolahnya dulu, dan ia mendengar kabar bahwa Pak Indra telah sukses di kota ini. Pak Fahmi berencana untuk mengunjungi Pak Indra dan meminta saran mengenai lokasi usaha yang strategis. Istrinya mendukung rencana tersebut dan mendoakan agar Pak Fahmi segera menemukan tempat yang cocok untuk memulai usaha mereka. Keesokan paginya, Pak Fahmi mengendarai sepeda motornya menuju rumah Pak Indra. Namun, di tengah perjalanan, pandangannya tertuju pada sebuah perempatan besar yang ramai. Di sekitar perempatan tersebut, ia melihat deretan ruko dengan berbagai kedai yang menjual makanan. Ia memperhatikan bahwa meskipun tempat itu dipenuhi penjual nasi goreng dan pecel lele, tidak ada yang menjual es boba jumbo atau mie ayam bakso, produk yang sudah ia rencanakan untuk dijual. Matanya tertuju pada sebuah lapak kosong di depan salah satu ruko yang terlihat strategis, dengan trotoar yang luas dan tempat parkir yang cukup.
Pak Fahmi merasa tempat itu sangat cocok untuk usahanya. Ia memutuskan untuk menunda rencananya, menemui Pak Indra, dan memeriksa lebih lanjut tentang lapak tersebut. Ia menyeberang jalan, memarkirkan motornya, dan mendekati seorang pedagang nasi goreng yang sedang beres-beres. Setelah berbicara dengan pedagang tersebut, Pak Fahmi mendapatkan informasi bahwa lapak itu masih kosong dan pemilik sebelumnya telah pindah. Pak Fahmi merasa lega mendengar kabar tersebut dan bertanya kepada pedagang itu tentang siapa yang bertanggung jawab atas lapak tersebut. Pedagang itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Agus menawarkan diri untuk membantu Pak Fahmi mencari tahu lebih lanjut mengenai pemilik lapak. Mas Agus pun pergi ke rumah pemilik ruko, sementara Pak Fahmi menunggu dengan harapan besar. Ia membayangkan usaha es boba jumbo dan mie ayam baksonya dapat berkembang di tempat itu, mengingat lokasi tersebut terlihat strategis dan ramai. Perasaan optimis mulai tumbuh di hati Pak Fahmi, dan ia berharap proses berikutnya akan berjalan lancar. Mas Agus akhirnya kembali menemui Pak Fahmi setelah memastikan bahwa pemilik lapak sedang berada di rumah. Dengan ramah, ia mengajak Pak Fahmi untuk langsung bertemu dengan pemilik ruko tersebut. Mas Agus mengatakan bahwa ia akan mengantarnya. Meskipun Pak Fahmi sempat merasa tidak enak telah merepotkan, Mas Agus hanya tersenyum dan meminta Pak Fahmi untuk tidak khawatir. Sebelum mereka berangkat, Mas Agus sempat memperingatkan bahwa pemilik lapak yang disebut sebagai Pak Ratman adalah sosok yang agak misterius. Pak Fahmi yang penasaran bertanya seperti apa maksud dari sifat misterius tersebut. Namun, Mas Agus hanya tersenyum lagi dan mengatakan bahwa Pak Fahmi akan segera mengetahuinya sendiri. Setibanya di rumah Pak Ratman, Mas Agus memperkenalkan Pak Fahmi kepada pemilik lapak itu. Pak Ratman, seorang pria paruh baya, menyambut keduanya dengan santai. Mas Agus menjelaskan bahwa Pak Fahmi tertarik untuk menyewa lapak kosong di depan ruko miliknya. Pak Ratman terlihat antusias mendengar hal tersebut dan langsung menanyakan jenis usaha apa yang akan dijalankan Pak Fahmi. Dengan percaya diri, Pak Fahmi menjelaskan bahwa ia berencana menjual es boba jumbo dan mie ayam bakso yang ia yakini belum ada di sekitar lokasi tersebut. Pak Ratman menyambut ide itu dengan positif, tetapi ia juga mengingatkan bahwa membuka usaha di kota memiliki tantangan tersendiri. Pak Ratman menjelaskan bahwa harga sewa lapak di kota tidak murah, dan ia ingin memastikan Pak Fahmi siap untuk menghadapi itu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya hanya menyediakan lapak kosong tanpa fasilitas tambahan seperti tenda atau meja kursi. Pak Fahmi mendengarkan dengan penuh perhatian sambil menghitung dalam pikirannya apakah biaya tersebut sepadan dengan peluang yang ada. Ketika Pak Ratman menyebutkan harga sewanya, Pak Fahmi merasa itu cukup mahal. Namun keyakinan Pak Ratman bahwa lokasi tersebut strategis dan ramai membuat Pak Fahmi mempertimbangkan hal tersebut dengan serius. Setelah berdiskusi, Pak Fahmi meminta waktu untuk berbicara terlebih dahulu dengan istrinya. Pak Ratman mengingatkan agar Pak Fahmi segera memberi keputusan karena lapak tersebut bisa saja disewa oleh orang lain jika terlalu lama dipertimbangkan. Dengan sopan, Pak Fahmi berjanji akan kembali keesokan pagi untuk memberikan jawabannya. Setelah pertemuan itu, Pak Fahmi pulang dengan banyak pikiran yang memenuhi benaknya. Di rumah, Pak Fahmi menceritakan semuanya kepada Bu Mira, termasuk harga sewa yang cukup tinggi. Bu Mira terkejut mendengar angka tersebut, tetapi ia mendengarkan penjelasan Pak Fahmi dengan sabar. Pak Fahmi berusaha meyakinkan istrinya bahwa lokasi tersebut sangat strategis dan potensial untuk menghasilkan keuntungan. Bu Mira akhirnya setuju,
Meskipun ia tetap menyuarakan kekhawatirannya, ia menyerahkan keputusan akhir kepada Pak Fahmi dengan harapan usaha mereka akan sukses. Keesokan paginya, sesuai dengan janjinya, Pak Fahmi kembali menemui Pak Ratman untuk menyewa lapak tersebut. Ia membawa sejumlah uang untuk membayar sewa, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit ragu karena ini adalah investasi besar. Pak Ratman menerima pembayaran tersebut dengan tegas dan mengingatkan Pak Fahmi untuk segera menyiapkan lapaknya karena tempat itu sudah resmi menjadi miliknya. Pak Fahmi pulang dengan perasaan lega, meskipun ia tahu bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Hari berikutnya, Pak Fahmi menyewa truk untuk memindahkan berbagai perlengkapan usahanya ke lapak baru itu. Ia membawa 2 gerobak besar, beberapa tenda, meja, kursi, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk memulai usahanya. Bersama para tukang yang ia pekerjakan, ia mulai menata lapak tersebut. Mereka mendirikan tenda semi-permanen, menata meja dan kursi, serta memastikan semuanya siap untuk membuka warung baru. Di tengah kesibukannya, Mas Agus kembali datang untuk membantu. Ia ikut membersihkan meja, mendirikan tenda, dan memberikan beberapa saran kepada Pak Fahmi tentang bagaimana mengatur lapak agar terlihat menarik. Tidak lama kemudian, Mas Agus pergi ke warungnya, tetapi ia kembali membawa makanan berupa ketoprak untuk para tukang yang sedang bekerja. Pak Fahmi merasa sangat terharu atas kebaikan Mas Agus, yang bahkan tidak meminta bayaran untuk makanan itu. Para tukang makan dengan lahap, begitu pula Pak Fahmi yang menyempatkan diri untuk duduk sejenak menikmati hidangan sederhana tersebut. Tak lama setelah itu, Bu Mira datang bersama anak-anak mereka, termasuk Lita, yang ingin melihat seperti apa lapak baru mereka. Lita mengatakan bahwa ia ingin tahu lebih banyak tentang tempat itu, agar bisa membantu jika diperlukan. Bu Mira tersenyum bangga melihat semangat anak sulungnya yang selalu ingin membantu. Mereka semua ikut bekerja, membantu menyusun meja dan merapikan tenda. Ketika ketoprak yang dibawa Mas Agus dibagikan, Lita mencicipinya sambil bersenda gurau dengan adik-adiknya. Hari itu, keluarga Pak Fahmi bekerja bersama untuk mempersiapkan warung baru mereka. Pak Fahmi merasa optimis bahwa usaha ini akan membawa perubahan besar bagi keluarganya. Singkat cerita, warung yang didirikan oleh Pak Fahmi akhirnya berdiri dengan megah meski sederhana. Semuanya telah selesai ditata dengan rapi, dan dalam waktu 2 hari ke depan, mereka berencana untuk memulai usaha secara resmi. Pak Fahmi berbicara dengan istrinya, Bu Mira, dengan semangat yang terpancar di wajahnya. Ia mengungkapkan rencananya untuk memanfaatkan momentum pembukaan warung sebagai ajang promosi. Ia ingin menyajikan masakan terbaik dan mengundang keluarga, teman-teman, termasuk adik-adiknya, serta Pak Indra. Bu Mira mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ada kekhawatiran kecil, ia mendukung ide tersebut. Bu Mira kemudian menyarankan agar mereka segera menghubungi keluarga masing-masing untuk memastikan kehadiran mereka pada acara tersebut. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Warung Pak Fahmi dipenuhi oleh keluarga besar mereka. Adik-adiknya Sari dan Yuni datang membawa serta anak-anak mereka. Orang tua Pak Fahmi juga hadir, ditemani oleh keluarga Bu Mira. Kehadiran mereka menambah kemeriahan acara pembukaan tersebut. Bahkan Pak Indra, teman lama Pak Fahmi, turut hadir, memberikan semangat dan dukungannya. Warung yang baru saja dibuka itu menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitar. Orang-orang yang melintas memperhatikan keramaian tersebut penasaran dengan tempat makan baru yang tampaknya begitu ramai.
pada hari pertama. Pak Fahmi memanfaatkan momen itu untuk memperkenalkan warungnya kepada keluarga dan teman-temannya. Ia menjelaskan bahwa lokasi tersebut penuh dengan warung yang menjual berbagai macam makanan, termasuk warung milik Mas Agus. Pak Fahmi mempersilakan keluarganya untuk mencoba jajanan di sekitar, termasuk warung Mas Agus. Beberapa anggota keluarga Pak Fahmi pun berjalan-jalan menyusuri deretan warung di sepanjang jalan, mencicipi berbagai hidangan yang tersedia. Sari dan Yuni, adik-adik Pak Fahmi, terlihat senang menikmati suasana tersebut sambil mengobrol dengan para pedagang lainnya. Orang tua Pak Fahmi merasa bangga melihat anaknya mampu merintis usaha di kota. Ibunya bahkan sempat mengungkapkan rasa senangnya karena bisa melihat Pak Fahmi bersama keluarganya hidup mandiri dan terlihat bahagia. Pak Fahmi membalasnya dengan penuh rasa hormat, mengatakan bahwa ia berusaha keras agar bisa sukses dan memberikan kebahagiaan bagi keluarganya. Ia juga berjanji untuk lebih sering pulang ke kampung jika usahanya sudah stabil. Obrolan penuh kehangatan itu berlangsung lama, diiringi suara tawa cucu-cucu yang bermain di sekitar warung. 2 minggu berlalu sejak warung itu dibuka, dan usaha Pak Fahmi mulai menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Lita, putri sulungnya, turut membantu melayani pembeli dengan penuh keramahan. Ia selalu menanyakan pendapat pelanggan tentang rasa masakan yang disajikan, memastikan bahwa semua orang merasa puas. Pelanggan seringkali memuji kelezatan mie ayam bakso dan kesegaran es boba jumbo yang mereka tawarkan. Lita merasa senang melihat respons positif tersebut dan semakin semangat untuk membantu usahanya berkembang. Namun, di tengah kesibukan itu, sebuah kejutan datang. Pak Ratman, pemilik lapak, tiba-tiba muncul di warung pada suatu malam saat mereka hampir selesai berjualan. Dengan nada tegas, ia memuji kesuksesan warung Pak Fahmi, tetapi sekaligus menyampaikan hal yang mengejutkan. Pak Ratman mengatakan bahwa ia berhak menaikkan biaya sewa lapak karena melihat peningkatan penjualan yang signifikan. Pak Fahmi terkejut mendengar hal tersebut, mengingat sebelumnya mereka telah sepakat dengan harga sewa tertentu. Pak Ratman menjelaskan bahwa aturan itu berlaku untuk semua penyewa, di mana setiap kali usaha mereka semakin ramai, biaya sewa juga akan meningkat sebesar 10%. Pak Fahmi mencoba menegosiasikan keputusan tersebut, tetapi Pak Ratman tetap bersikeras dengan aturan yang ia buat sendiri. Dengan nada ketus, ia memperingatkan Pak Fahmi bahwa jika tidak setuju, ada banyak orang lain yang bersedia menyewa lapak tersebut. Setelah menyampaikan keputusannya, Pak Ratman pergi meninggalkan Pak Fahmi yang masih bingung dengan situasi ini. Bu Mira yang mendengar cerita itu dari Pak Fahmi merasa heran dengan sikap Pak Ratman. Ia mengungkapkan keanehannya kepada Pak Fahmi, bertanya mengapa pemilik lapak bisa seenaknya menaikkan harga tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Namun, Pak Fahmi mencoba menenangkan istrinya. Ia mengatakan bahwa selama usaha mereka terus maju, ia yakin bisa memenuhi tuntutan itu, bahkan berharap suatu saat mereka dapat membuka cabang baru. Bu Mira akhirnya setuju untuk mendukung keputusan Pak Fahmi, meskipun ia tetap merasa was-was dengan sikap Pak Ratman yang tidak menentu. Bulan demi bulan berlalu, dan sesuai perkataan Pak Ratman, biaya sewa lapak terus naik. Pak Fahmi tetap membayar tambahan biaya tersebut karena merasa lokasinya strategis dan warungnya semakin laris. Namun, Bu Mira masih tidak bisa menghilangkan perasaan janggal terhadap cara Pak Ratman mengelola lapaknya. Pada suatu waktu, Pak Ratman kembali datang
dengan tuntutan baru, meminta kenaikan biaya sewa yang lebih besar dari biasanya. Pak Fahmi mencoba menjelaskan bahwa ia baru saja mengeluarkan banyak uang untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan membantu keluarganya di kampung. Namun, Pak Ratman tidak peduli dan tetap meminta Pak Fahmi untuk membayar sesuai dengan aturan yang ia buat. Pak Fahmi merasa tertekan dengan situasi ini, tetapi ia tidak memiliki pilihan lain. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan warung Pak Fahmi di kota menjadi bahan pembicaraan yang menyenangkan bagi keluarga besarnya di kampung. Orang tua Pak Fahmi, meskipun sudah sepuh dan tidak lagi muda, sering menyempatkan diri untuk datang ke kota. Dengan penuh semangat, mereka naik angkot ke warung Pak Fahmi untuk melihat langsung usaha anaknya yang kini berkembang pesat. Kehadiran mereka selalu membawa kebahagiaan tersendiri, tidak hanya bagi Pak Fahmi dan istrinya, tetapi juga bagi Lita dan kedua adiknya. Setiap kali bertemu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kehangatan, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Namun pada suatu malam yang sunyi, Bu Mira seperti kebiasaannya bangun untuk melakukan sholat malam. Ia berjalan menuju kamar mandi yang terletak di belakang rumah, dekat dapur. Saat itu jam menunjukkan pukul 12 lewat, hampir mendekati pukul 1 dini hari. Ketika Bu Mira hendak mengambil air wudhu, tiba-tiba ia mendengar suara dengkuran yang aneh. Suara itu bukan seperti dengkuran manusia yang sedang tidur, tetapi terdengar berat dan menggetarkan, membuatnya merasa tidak nyaman. Bu Mira mencoba memberanikan diri untuk mencari tahu asal suara tersebut. Ia melangkah pelan menuju pintu dapur yang terhubung ke area jemuran pakaian di luar. Dengan hati-hati ia membuka pintu tersebut. Namun ketika pintu terbuka, ia terpaku dalam ketakutan. Di depan matanya berdiri sesosok makhluk besar dengan tinggi sekitar 2 meter. Tubuh makhluk itu dipenuhi duri seperti reptil, namun tidak memiliki ekor. Yang membuatnya semakin ngeri adalah bagian dadanya yang dilapisi lendir menyerupai jeli, mengeluarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Bu Mira. Ketakutan yang luar biasa membuat Bu Mira terbangun dengan tubuh bergetar. Ternyata, semua itu hanyalah mimpi. Di sampingnya, Pak Fahmi yang juga terbangun bertanya dengan nada khawatir apa yang terjadi. Bu Mira menceritakan mimpinya dengan detail, meskipun masih dalam kondisi terengah-engah. Pak Fahmi mencoba menenangkan istrinya dan menyarankan agar ia melanjutkan salat malamnya. Setelah salat, Bu Mira kembali ke kamar, tetapi rasa gelisah masih menyelimuti pikirannya. 2 hari kemudian, mimpi serupa kembali menghantui Bu Mira, tetapi kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, makhluk yang sama berbicara dengan suara berat dan mengancam. Ia memperingatkan Bu Mira untuk tidak melawannya, atau ia akan celaka. Pesan itu terus terngiang-ngiang di kepala Bu Mira, bahkan setelah ia terbangun. Ia menceritakan mimpi tersebut kepada Pak Fahmi, tetapi suaminya menganggap itu hanya efek dari kelelahan. Namun Bu Mira merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mimpi itu berulang malam demi malam, hingga ia merasa takut untuk tidur. Pak Fahmi sebenarnya juga mengalami mimpi yang sama. Namun ia memilih untuk tidak memberitahu istrinya, khawatir akan membuatnya semakin cemas. Pak Fahmi berpikir bahwa jika ia mengungkapkan hal tersebut, Bu Mira mungkin tidak akan bisa menjaga anak-anak dengan tenang ketika ia harus pergi ke warung bersama Lita. Ia memutuskan untuk memendam semuanya sendiri. Pada suatu pagi saat azan subuh berkumandang, Bu Mira seperti biasa membangunkan anak-anaknya untuk salat. Ia berjalan ke kamar Lita dan mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Merasa ada yang tidak beres, ia memanggil Pak Fahmi untuk membantu. Pak Fahmi mencoba membuka pintu kamar Lita, tetapi pintu itu terkunci dari dalam. Ia kemudian memutuskan untuk melihat dari jendela. Setelah memaksa jendela terbuka, ia melihat Lita terbaring dengan wajah pucat, tubuhnya menggigil hebat.
Pak Fahmi segera melompat masuk melalui jendela dan mendapati putrinya demam tinggi. Bu Mira segera masuk ke kamar setelah Pak Fahmi membuka pintu dari dalam. Ia panik melihat kondisi Lita dan langsung menyarankan agar mereka membawa putrinya ke dokter. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Lita kemungkinan besar mengalami kelelahan dan memberikan obat untuk mengatasi demamnya. Sepulang dari dokter, Bu Mira menjaga Lita dengan penuh perhatian. Namun, kondisi ini membuat Pak Fahmi harus pergi ke warung seorang diri karena biasanya Lita membantu di sana. Sebelum berangkat, Pak Fahmi berpesan kepada Bu Mira agar memastikan Lita tidak telat makan dan meminum obatnya secara teratur. Bu Mira mengangguk meskipun ia merasa cemas harus tinggal di rumah tanpa kehadiran suaminya. Pak Fahmi tetap bersikeras untuk pergi karena tidak ingin warungnya tutup, mengingat mereka belum memiliki karyawan yang bisa menggantikan peran Lita. Ia meyakinkan istrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan ia akan segera pulang setelah warung tutup. Siang itu, Pak Fahmi tak bisa tenang. Pikirannya terus melayang ke rumah, memikirkan kondisi putri sulungnya, Lita yang sedang sakit. Ia memutuskan untuk menelepon istrinya, Bu Mira, memastikan bagaimana keadaan di rumah. Bu Mira menjawab dengan nada cemas, mengatakan bahwa ia baru saja hendak menelepon Pak Fahmi karena Lita baru saja buang air besar, tetapi yang keluar adalah darah bercampur lendir. Mendengar hal itu, Pak Fahmi terkejut dan langsung meminta istrinya membawa Lita ke rumah sakit. Ia berjanji akan segera menutup warung dan menyusul ke sana. Dengan terburu-buru, Pak Fahmi menutup warung lebih awal dan langsung menuju rumah sakit tempat Lita dirawat. Di sana, dokter yang menangani Lita menyarankan agar Lita dirawat karena kondisinya yang dianggap parah. Pak Fahmi merasa hancur melihat putrinya terbaring lemah dengan selang infus terpasang di lengannya. Setelah berdiskusi dengan dokter, Pak Fahmi berbicara pada istrinya bahwa ia akan mengurus kedua putri mereka yang masih kecil-kecil di rumah. Sementara Bu Mira tetap menjaga Lita di rumah sakit. Hari-hari berikutnya, Pak Fahmi menjalankan rutinitas yang melelahkan. Setiap pagi ia mengantar kedua anaknya ke sekolah, memastikan mereka langsung pulang setelah selesai, dan menitipkan mereka kepada pemilik kontrakan yang untungnya bersedia membantu mengawasi anak-anak tersebut. Setelah itu, ia pergi ke warung untuk berjualan. Meskipun hatinya diliputi kekhawatiran akan kondisi Lita, ia tetap memaksakan diri untuk bekerja. Pak Fahmi tahu bahwa pemasukan dari warung sangat diperlukan, mengingat biaya rumah sakit terus bertambah, sementara tabungan mereka semakin menipis. Namun, anehnya, sejak Lita dirawat di rumah sakit, warung Pak Fahmi mendadak sepi. Dari pagi hingga sore, tak satupun pembeli mampir ke warungnya. Warung-warung di sekitar tetap ramai, tetapi warung Pak Fahmi seperti tidak terlihat. Beberapa kali ada motor atau mobil yang berhenti di depan warungnya, tetapi mereka selalu pergi begitu saja, bahkan sebelum memesan. Pak Fahmi semakin bingung. Ia tahu warungnya bersih dan makanan yang ia sajikan selalu segar. Tidak ada alasan logis mengapa pembeli menjauh. Hari itu, menjelang sore, akhirnya seorang pelanggan datang. Namun saat baru saja mendekat, pelanggan itu tiba-tiba menutup hidungnya dengan sapu tangan dan pergi tanpa memesan apapun. Pak Fahmi mencoba menanyakan alasannya, tetapi pelanggan itu hanya mengatakan bahwa ia tidak nafsu makan. Kejadian ini membuat Pak Fahmi semakin penasaran. Keesokan harinya, situasi semakin memburuk. Kali ini tidak ada seorang pun yang datang ke warungnya. Bahkan, ketika sebuah mobil berhenti, orang-orang di dalamnya terlihat menutup hidung mereka sebelum akhirnya pergi. Pak Fahmi merasa ada sesuatu yang salah. Ia mulai memperhatikan bahwa pelanggan yang mendekati warungnya selalu terlihat menutup hidung. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada seseorang yang hampir menjadi pelanggannya. Dengan nada penuh harap, Pak Fahmi memohon kejujuran.
Pelanggan itu awalnya ragu, tetapi setelah Pak Fahmi meyakinkannya bahwa ia tidak akan marah, pelanggan tersebut mengungkapkan bahwa warung Pak Fahmi memiliki bau seperti bangkai. Pak Fahmi tertegun. Ia tidak mencium bau apapun, tetapi fakta bahwa beberapa orang mengatakan hal yang sama membuatnya semakin bingung. Dalam beberapa hari berikutnya, Pak Fahmi mencoba menanyakan hal serupa kepada beberapa orang lainnya. Jawaban mereka tetap sama. Semua mengatakan bahwa warungnya berbau bangkai. Pak Fahmi memeriksa setiap sudut warungnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengganggu usahanya. Sementara itu, kondisi Lita di rumah sakit semakin memburuk. Ia sering mengigau, muntah-muntah, dan buang air besar yang disertai darah dan lendir. Nafsu makannya hilang sepenuhnya. Pak Fahmi merasa terpukul melihat putrinya seperti itu, tetapi ia mencoba tetap tegar demi keluarganya. Namun, dalam pikirannya ia mulai terhubung antara mimpinya, bau bangkai di warung, dan kesulitan yang sedang ia alami. Dalam keputusasaan, Pak Fahmi memutuskan untuk menemui Pak Ratman, pemilik lapak, dengan harapan mendapatkan penjelasan. Namun, beberapa kali ia mendatangi rumah Pak Ratman, pria itu tidak pernah ada di tempat. Pak Fahmi semakin frustasi melihat warung-warung di sekitarnya tetap ramai, sementara warungnya seperti terkutuk. Pikiran Pak Fahmi kembali ke mimpinya beberapa waktu lalu, di mana ia bertemu makhluk besar yang menyeramkan, sama seperti yang diceritakan oleh istrinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini ada hubungannya dengan hal mistis. Bau bangkai, sepinya warung, dan penyakit Lita yang tidak kunjung membaik membuat Pak Fahmi merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Setiap malam, Pak Fahmi merenung dengan perasaan tertekan. Tabungan mereka hampir habis, biaya rumah sakit terus bertambah, dan pemasukan dari warung sama sekali tidak ada. Ia merasa terpojok, bingung harus bagaimana untuk keluar dari situasi ini. Setelah melalui hari-hari berat tanpa adanya pembeli, Pak Fahmi akhirnya memutuskan untuk menutup warungnya selama 3 hari ke depan. Ia merasa percuma terus memasak mie ayam, es boba, dan berbagai menu lainnya yang hanya berakhir terbuang karena tidak ada yang membelinya. Pak Fahmi merasa bahwa ini bukan hanya pemborosan, tetapi juga melukai hatinya setiap kali melihat usahanya yang dulunya ramai kini sepi tanpa alasan yang jelas. Selama masa libur itu, Pak Fahmi terus bolak-balik antara rumah dan rumah sakit. Setelah memastikan kedua putri kecilnya sudah tidur, ia segera pergi ke rumah sakit untuk menemani istrinya menjaga Lita. Suatu malam, saat berada di rumah sakit, Pak Fahmi yang kelelahan tertidur di kursi panjang yang berada di teras depan kamar rawat inap. Di tengah lelapnya, pikirannya melayang, memikirkan bagaimana cara mengatasi semua masalah ini. Pikirannya terus berkecamuk, bertanya-tanya, apakah semua ini ada hubungannya dengan bunganya yang belum ia bayar kepada Pak Ratman. Dalam tidurnya, Pak Fahmi bermimpi aneh. Ia berada di sebuah tempat yang gelap gulita, dengan suasana mencekam yang membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, makhluk yang menyerupai iguana tanpa ekor, penuh duri, dan berlendir itu muncul mengitarinya. Makhluk itu berbicara dengan suara berat, mengingatkan bahwa semua ini adalah akibat dari perlawanannya. Pak Fahmi merasa ketakutan luar biasa, tetapi tubuhnya seolah terkunci, tidak bisa bergerak. Ia terbangun dengan keringat bercucuran ketika istrinya, Bu Mira, membangunkannya dengan panik. Bu Mira mengatakan bahwa Pak Fahmi terlihat mengigau sambil bergumam tak jelas dalam tidurnya. Namun Pak Fahmi hanya menjawab singkat, mengatakan bahwa ia mungkin terlalu lelah. Ia memilih untuk tidak menceritakan mimpinya, karena tidak ingin membuat Bu Mira semakin khawatir, mengingat kondisi Lita yang sudah cukup membebani pikirannya. Beberapa hari setelahnya, Pak Fahmi dan Bu Mira berdiskusi serius. Pak Fahmi merasa buntu dan bertanya kepada istrinya, apakah sebaiknya mereka menutup warung itu untuk selamanya. Bu Mira dengan nada berat
mengatakan bahwa mungkin itu adalah langkah terbaik. Ia mengingatkan Pak Fahmi bahwa tabungan mereka semakin menipis sementara kebutuhan terus meningkat. Jika mereka terus memaksakan diri untuk membuka warung yang tidak menghasilkan, mereka hanya akan menggali lubang yang lebih dalam. Akhirnya Pak Fahmi memutuskan untuk menghentikan kontrak lapak tersebut. Ia mendatangi rumah Pak Ratman untuk berbicara langsung. Kali ini, ia berhasil menemui Pak Ratman yang kebetulan sedang berada di depan rumahnya. Dengan nada tenang, Pak Fahmi menyampaikan keputusannya. Ia mengatakan bahwa janji Pak Ratman tentang lapak yang membawa rezeki ternyata tidak sesuai kenyataan. Pak Fahmi mengakui bahwa ia tidak mampu lagi membayar bunga tambahan dan ia berniat untuk memindahkan barang-barangnya keesokan harinya. Pak Ratman hanya menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa ia tidak peduli selama bunga yang belum dibayar tetap harus dilunasi. Pak Fahmi merasa hatinya semakin berat, tetapi ia tahu tidak ada gunanya memperdebatkan hal tersebut. Dengan langkah lunglai, ia pulang ke kontrakannya dan bersiap untuk memindahkan semua perlengkapan warung keesokan harinya. Hari berikutnya, Pak Fahmi menyewa truk untuk mengangkut barang-barangnya. Semua tenda, meja, kursi, dan gerobak dibongkar dan dimasukkan ke dalam truk. Saat ia sedang sibuk mengemas barang-barang, Mas Agus, pemilik warung di dekatnya, datang menghampiri. Mas Agus tampak bingung melihat aktivitas Pak Fahmi. Ketika Pak Fahmi menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk menutup warung karena tidak ada pembeli dan masalah kesehatan anaknya, Mas Agus terlihat terkejut sekaligus prihatin. Mas Agus meminta Pak Fahmi menunggu sejenak, lalu berlari ke warungnya. Tak lama kemudian, ia kembali sambil membawa sejumlah uang. Dengan tulus, ia menyerahkan uang tersebut kepada Pak Fahmi, mengatakan bahwa meskipun jumlahnya tidak banyak, ia berharap itu bisa membantu biaya pengobatan Lita. Pak Fahmi sempat menolak, merasa tidak enak merepotkan Mas Agus, tetapi Mas Agus meyakinkannya untuk menerima bantuan tersebut. Pak Fahmi pun akhirnya menerima uang itu dengan rasa syukur yang mendalam. Setelah semua barang dipindahkan kembali ke kontrakan, Pak Fahmi mencoba menghitung uang yang tersisa. Sebagian digunakan untuk membayar truk, sebagian lagi disimpan sebagai pegangan, tetapi jumlahnya tetap tidak cukup untuk menutupi kebutuhan mendesak, seperti biaya rumah sakit, pembayaran sekolah, dan kontrakan rumah. Pak Fahmi merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dalam hatinya, ia memutuskan untuk menemui sahabat lamanya, Pak Indra, untuk meminta bantuan. Dengan harapan terakhir yang tersisa, Pak Fahmi melangkahkan kakinya menuju rumah Pak Indra, berharap sahabatnya itu bisa memberikan solusi untuk meringankan beban yang kini ia pikul. Sesampainya di rumah Pak Indra, Pak Fahmi akhirnya meluapkan semua beban yang selama ini ia pendam. Dengan nada berat dan raut wajah penuh keputusasaan, ia menceritakan seluruh kejadian yang ia alami. Ia menjelaskan bahwa warungnya sudah tutup karena sama sekali tidak ada pembeli. Bahkan orang-orang mengatakan warungnya berbau bangkai. Pak Fahmi juga mengungkapkan bahwa anak sulungnya, Lita, kini terbaring sakit di rumah sakit, sementara tabungan mereka telah habis untuk membayar biaya pengobatan dan kebutuhan hidup. Pak Fahmi bercerita tentang mimpinya dan istrinya, tentang sosok makhluk menyeramkan yang sering muncul dengan ancaman-ancaman misterius. Ia mulai mempertanyakan, apakah semua ini ada kaitannya dengan hal-hal gaib yang mungkin dilakukan oleh pemilik lapak, Pak Ratman. Dengan nada putus asa, Pak Fahmi bertanya kepada Pak Indra, apa yang harus ia lakukan? Pak Indra mendengarkan dengan serius lalu mengatakan bahwa semua ini sebaiknya dibawa kepada gurunya, seorang ustadz bernama Pak Rohim, yang selama ini menjadi panutannya dalam menyelesaikan masalah-masalah berat. Sebelum Pak Fahmi sempat menolak, Pak Indra membuka tasnya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Pak Fahmi. Ia berkata dengan tegas agar Pak Fahmi menggunakan uang itu untuk melunasi semua tagihan rumah sakit, biaya sekolah anak-anak, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dengan rasa haru, Pak Fahmi menerima uang tersebut.
meskipun ia merasa tidak enak telah merepotkan sahabat lamanya. Pak Indra hanya tersenyum dan mengingatkan Pak Fahmi bahwa ia berutang budi sejak zaman sekolah, di mana Pak Fahmi sering membantu dirinya belajar hingga ia bisa sukses seperti sekarang. Pak Indra meminta Pak Fahmi segera melunasi semua tanggungan dan membawa Lita pulang untuk beristirahat di rumah. Setelah semuanya selesai, ia diminta kembali ke rumah Pak Indra untuk bertemu dengan Pak Rohim. Singkat cerita, Pak Fahmi berhasil melunasi biaya rumah sakit dan membawa Lita pulang ke rumah. Dengan kondisi yang masih lemah, Lita dirawat di rumah oleh ibunya, sementara Pak Fahmi kembali menemui Pak Indra. Kali ini, mereka bertiga, Pak Fahmi, Pak Indra, dan Pak Rohim, berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Pak Rohim, seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun, tetapi masih sehat dan penuh wibawa, mendengarkan dengan seksama cerita Pak Fahmi tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Setelah mendengar semua, Pak Rohim meminta Pak Fahmi untuk menginap di rumahnya malam itu. Pak Rohim memberikan beberapa doa untuk Pak Fahmi baca selama malam itu, dan mengatakan bahwa keesokan paginya mereka akan pergi ke lokasi lapak Pak Fahmi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Pak Fahmi menginap di rumah Pak Rohim, sementara Pak Indra pulang untuk mempersiapkan mobilnya. Pagi harinya, mereka bertiga berangkat menuju lokasi lapak Pak Fahmi. Setibanya di sana, Pak Indra memarkir mobil di seberang jalan dan mereka turun bersama. Namun pemandangan mengejutkan langsung membuat Pak Fahmi terdiam. Di depan matanya, warung milik Mas Agus yang jaraknya tidak jauh dari lapak lamanya terbakar hebat. Api melalap sebagian besar warung, sementara orang-orang berkerumun mencoba memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Pak Fahmi segera berlari untuk membantu. Ia mengambil ember dan bergabung dengan warga sekitar untuk memadamkan api. Setelah api mulai mereda, Mas Agus mendekati Pak Fahmi dengan wajah lelah, tetapi penuh rasa terima kasih. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan Pak Fahmi, meskipun dirinya tahu Pak Fahmi sedang dalam situasi sulit. Pak Fahmi membalas dengan mengatakan bahwa sebagai sesama pedagang, ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Setelah memastikan api benar-benar padam, Pak Fahmi kembali ke seberang jalan, tempat Pak Indra dan Pak Rohim menunggunya. Mereka kemudian menuju lapak bekas Pak Fahmi yang kini sudah kosong setelah semua barang-barangnya dipindahkan. Di sana Pak Rohim mengeluarkan botol air mineral yang telah ia siapkan sebelumnya. Ia meminta Pak Fahmi untuk meminum sebagian air itu, sementara sisanya digunakan untuk mencuci wajahnya. Pak Fahmi mengikuti instruksi Pak Rohim. Setelah mencuci wajahnya, Pak Rohim meminta Pak Fahmi untuk berdiri menghadap warung Mas Agus yang terbakar. Ia diminta membaca doa yang diarahkan oleh Pak Rohim. Ketika Pak Fahmi membuka matanya setelah membaca doa, pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Di depan warung Mas Agus, Pak Fahmi melihat sosok makhluk yang selama ini muncul dalam mimpinya. Makhluk menyerupai iguana tanpa ekor itu berdiri di tengah reruntuhan warung dengan tubuh penuh lendir yang menetes-netes. Makhluk itu tampak mengamati sekeliling dengan mata merah menyala. Pak Fahmi terkejut dan memalingkan wajah, tetapi ketika ia mencoba melihat kembali, sosok itu sudah hilang. Dengan suara bergetar, Pak Fahmi memberitahu Pak Rohim apa yang baru saja ia lihat. Pak Rohim hanya mengangguk dan meminta Pak Fahmi untuk tetap tenang. Namun, suasana menjadi semakin ganjil ketika mereka melihat Pak Ratman tiba-tiba muncul dan memeluk Mas Agus dari kejauhan. Pak Fahmi yang menyaksikan pemandangan itu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan antara Pak Ratman dan Mas Agus. Namun, sebelum ia sempat menyampaikan kegelisahannya, Pak Rohim mengajak mereka untuk segera pulang. Dengan perasaan campur aduk, Pak Fahmi mengikuti mereka kembali ke mobil, meninggalkan lokasi yang penuh dengan tanda tanya. Di perjalanan, Pak Rohim meminta agar Pak Fahmi segera membawa dirinya ke rumah
untuk melihat langsung kondisi Lita. Pak Fahmi dengan rasa haru, setuju dan bergegas mengarahkan mobil menuju rumah kontrakan mereka. Sesampainya di rumah, Pak Fahmi mengajak Pak Rohim masuk ke kamar di mana Lita terbaring lemah. Kondisi Lita sungguh memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan ia tak lagi memiliki nafsu makan. Pak Rohim memandangi Lita dengan serius, lalu berkata, "Anakmu dalam bahaya besar." Kalimat itu membuat suasana kamar semakin mencekam. Pak Fahmi, yang sudah menyaksikan makhluk mengerikan di warung Mas Agus sebelumnya, merasa amarah dan ketakutannya bercampur aduk. Kenapa ini harus terjadi pada keluarga saya? Kenapa harus Lita yang menjadi korban? Ujar Pak Fahmi dengan suara gemetar. Bu Mira yang berada di sudut kamar juga menatap Pak Rohim dengan mata penuh harap, menanti penjelasan lebih lanjut. Namun Pak Rohim hanya meminta mereka bersabar dan mengatakan bahwa semuanya akan segera terungkap. Setelah itu Pak Rohim berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar memberikan jalan keluar untuk keluarga Pak Fahmi. Ia meminta segelas air, lalu membacakan doa-doa tertentu di atas air tersebut. Air itu diberikan kepada Lita untuk diminum. Setelah meneguk air tersebut, Lita perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara pelan, "Bu, Lita lapar." Mendengar itu, Bu Mira terkejut sekaligus bahagia. Ia segera mengambil makanan untuk putrinya. Namun di tengah kegembiraan itu, Bu Mira tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia bertanya kepada Pak Fahmi, "Pak, sebenarnya ini semua ada apa? Siapa yang begitu membenci kita sampai tega melakukan ini?" Pak Fahmi hanya menggeleng menjawab dengan pelan bahwa ia juga tidak tahu pasti. Namun, ia merasa bahwa ada seseorang yang tampaknya berniat buruk terhadap mereka meskipun ia tidak tahu siapa. Pak Rohim segera menghentikan pembicaraan itu. Jangan berasumsi dan menduga-duga siapa pelakunya. Fokuskan doa kalian untuk kesembuhan Lita. Jangan sampai kalian dipenuhi amarah, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Setelah Lita selesai makan dan mulai tertidur, Pak Rohim meminta Pak Fahmi menunjukkan barang-barang bekas warung yang kini disimpan di samping rumah. Mereka berjalan menuju tempat penyimpanan, di mana tenda, meja, kursi, dan gerobak ditumpuk rapi. Pak Rohim memandangi semuanya dengan cermat, hingga matanya tertuju pada salah satu meja. Ia menunjuk meja itu dan berkata, "Coba balik meja itu." Pak Fahmi, meskipun bingung, segera mengikuti perintahnya. Ketika meja dibalik, mereka menemukan sebuah bungkusan kecil berukuran sekitar 10 cm yang menempel erat di sudut bawah meja. Pak Rohim langsung mengambil bungkusan tersebut, meskipun Pak Fahmi terlihat bingung dan ketakutan. "Apa ini, Pak?" tanya Pak Fahmi dengan nada panik. Pak Rohim membuka bungkusan itu perlahan, memperlihatkan kain kafan kecil yang di dalamnya terdapat berbagai benda aneh, jarum, paku, dan rajahan-rajahan yang terlihat seperti media santet. "Ini adalah santet," kata Pak Rohim dengan tenang, meskipun raut wajahnya menunjukkan ketegasan. Pak Fahmi terduduk lemas, merasa hatinya hancur. Ia tidak pernah menyangka ada orang yang tega melakukan hal seperti ini kepada keluarganya. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Siapa yang melakukan ini, Pak? Saya tidak pernah berniat jahat pada siapapun. Saya hanya mencari rezeki untuk keluarga saya. Kenapa ada orang yang begitu membenci saya?" Pak Rohim meletakkan tangan di bahu Pak Fahmi, menenangkan emosinya. "Tidak perlu memikirkan siapa pelakunya. Berdoalah agar anakmu sembuh. Jangan biarkan amarah menguasai dirimu. Ingat, pelaku kejahatan seperti ini akan menerima balasan darinya. Fokuslah pada keluargamu." Setelah memberikan nasihat itu, Pak Rohim meminta izin untuk membawa bungkusan santet tersebut. Ia meyakinkan Pak Fahmi bahwa semuanya akan baik-baik saja, asalkan mereka terus berdoa dan menjaga kebersamaan keluarga. Jangan biarkan kebencian menghancurkanmu.
Doakan mereka yang menyakitimu, karena kebaikanmu akan menjadi pelindung bagi keluargamu. Tambah Pak Rohim sebelum pergi bersama Pak Indra. Hari-hari berlalu dan perlahan kondisi Lita membaik. Ia mulai makan dengan lahap dan bahkan sudah bisa membantu ibunya memasak. Meski keadaan ekonomi keluarga Pak Fahmi masih sulit, bantuan dari Pak Indra terus mengalir, baik berupa uang maupun sembako. Pak Fahmi merasa sangat berterima kasih atas kebaikan sahabat lamanya itu. Namun, di balik semua itu, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang siapa yang tega mencelakai keluarganya. 2 minggu kemudian, saat suasana mulai tenang, Pak Fahmi menerima kabar duka dari kampung. Telepon dari Umar, suami adiknya Sari, memberitahu bahwa Sari telah meninggal dunia. Pak Fahmi terkejut dan langsung menangis mendengar kabar tersebut. Ia segera mengajak keluarganya pulang ke kampung untuk menghadiri pemakaman. Sesampainya di kampung, suasana duka menyelimuti rumah keluarga Sari. Pak Fahmi merasa hatinya hancur melihat jenazah adiknya, terutama ketika ia mendengar warga sekitar menduga bahwa kematian Sari disebabkan oleh serangan santet. Perut Sari terlihat membusung dengan kondisi tubuh yang tidak wajar. Saat proses pemakaman berlangsung, papan-papan penutup jenazah terus-menerus patah, membuat suasana semakin mencekam. Pak Fahmi tidak bisa menahan amarah dan kesedihannya. Kenapa keluarga saya terus-menerus diserang? Siapa yang tega melakukan semua ini? Pikirnya dengan penuh emosi. Namun ia teringat nasihat Pak Rohim untuk tidak membiarkan amarah menguasai dirinya. Dengan berat hati, Pak Fahmi hanya bisa berdoa di pusara adiknya, memohon agar semua penderitaan yang dialami keluarganya segera berakhir. Pada malam hari, setelah pengajian selesai dan semua orang sudah pulang, suasana rumah terasa hening. Namun tiba-tiba Umar, suami almarhumah Sari, mendekati Pak Fahmi dengan langkah berat. Ia terlihat sangat emosional, bahkan langsung memeluk Pak Fahmi sambil menangis tersedu-sedu. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku," ucapnya dengan suara bergetar. Pak Fahmi, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mencoba menenangkan Umar. "Ada apa, Mar? Kenapa kamu minta maaf?" tanya Pak Fahmi. Namun Umar hanya terus menangis, memohon ampun. "Ini semua salahku, Mas. Salahku karena aku tidak bisa mencegah Sari. Aku tidak bisa menghentikannya," katanya dengan air mata yang mengalir deras. Pak Fahmi tertegun. Ia tidak percaya mendengar pengakuan itu. "Apa maksudmu, Mar? Apa Sari yang melakukan ini semua?" Umar mengangguk dengan penuh penyesalan. Ia menjelaskan bahwa selama ini Sari menyimpan rasa iri kepada Pak Fahmi dan keluarganya. Rasa iri itu muncul sejak mereka masih di kampung. Sari merasa bahwa orang tua mereka lebih menyayangi Pak Fahmi dan cucu-cucunya dibanding anak-anak Sari. Ia juga merasa sakit hati karena Pak Fahmi selalu dianggap lebih sukses dalam usaha. Dia tidak pernah bisa menerima Mas. Dia merasa ibu dan bapak pilih kasih. Dia bahkan iri ketika tanah warisan akan diberikan kepada Mas untuk usaha, ujar Umar. Pak Fahmi mendengar semuanya dengan hati yang semakin berat. Ia tidak menyangka bahwa adik kandungnya sendiri yang selama ini menjadi sumber dari semua masalah yang ia hadapi. Umar melanjutkan, Sari bahkan mendatangi dukun Mas. Waktu warung Mas di kampung, dia bikin warung itu sepi. Itu sebabnya Mas pindah ke kota. Tapi waktu di kota, saat pembukaan warung Mas yang ramai, dia datang lagi dan menempelkan sesuatu di bawah meja Mas. Aku tahu semua itu salah Mas, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Dia keras kepala. Aku mohon maaf Mas. Aku benar-benar minta maaf. Semua orang di situ tercengang.
Tangis ibu Pak Fahmi pecah. Tak percaya bahwa anak kandungnya sendiri tega melakukan hal itu kepada saudaranya. "Ya Allah, Hisari, kenapa kamu seperti ini?" Isaknya sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Bu Mira juga tampak menangis di sudut ruangan, tak menyangka bahwa orang yang menyakiti keluarganya adalah saudara dekat mereka sendiri. Kilas balik cerita kehidupan Sari pun terungkap. Rasa iri dan kecewa membuat Sari mengambil jalan gelap. Ia tidak hanya ingin menghancurkan Pak Fahmi, tetapi juga Mas Agus. Ternyata Mas Agus adalah mantan kekasih Sari yang pernah berjanji akan menikahinya, tetapi akhirnya menikah dengan orang lain. Saat Sari melihat Mas Agus di warungnya pada pembukaan warung Pak Fahmi, amarahnya memuncak. Sepulang dari situ, ia kembali mendatangi dukun dan meminta agar warung Mas Agus juga dihancurkan. Namun, tindakan itu justru menjadi bumerang. Beberapa hari sebelum kematiannya, Sari mengeluh bahwa perutnya terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia kesakitan hingga akhirnya meninggal dunia. Banyak yang menduga bahwa apa yang ia lakukan berbalik menyerang dirinya sendiri, seperti senjata makan tuan. Kembali ke masa kini, Umar terus meminta maaf, bahkan mencium kaki Pak Fahmi dan Bu Mira. Namun, Pak Fahmi hanya memintanya berhenti. "Sudah cukup, Mar. Ini semua sudah selesai. Kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi. Sari sudah pergi. Kita doakan dia supaya Allah mengampuninya," ujar Pak Fahmi dengan suara berat. Semua orang di situ mengangguk setuju, meskipun rasa duka dan kecewa masih menyelimuti hati mereka. Setelah 7 hari di kampung, untuk prosesi pemakaman dan doa bersama, Pak Fahmi memutuskan untuk kembali ke kota bersama keluarganya. Setibanya di kota, Pak Indra datang ke rumah mereka untuk memastikan keadaan Pak Fahmi. Pak Fahmi menceritakan semua yang terjadi, termasuk pengakuan Umar. Pak Indra mengingatkan Pak Fahmi agar tidak menyimpan dendam atau kebencian. "Kamu fokuslah pada keluargamu. Jangan biarkan rasa sakit hati menghancurkan hidupmu. Doakan Sari, doakan keluargamu, dan teruslah maju," kata Pak Indra. Pak Indra juga membawa kabar baik. Ia telah menyiapkan sebuah warung dekat kantornya untuk Pak Fahmi. Ia ingin Pak Fahmi memulai usahanya lagi tanpa perlu khawatir soal modal. "Kamu buka di sana. Karyawanku setiap siang. Aku suruh jajan di tempatmu. Pelan-pelan kamu bangkit lagi," kata Pak Indra sambil tersenyum. Pak Fahmi merasa terharu, tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Beberapa bulan kemudian, warung baru Pak Fahmi mulai ramai. Berkat bantuan dan dukungan dari Pak Indra, ia berhasil membangun kembali usahanya. Lita juga sudah pulih sepenuhnya dan sering membantu ibunya di dapur. Bahkan Pak Fahmi sempat mengunjungi Mas Agus untuk meminta maaf atas prasangka buruk yang sempat ia miliki. Mas Agus, yang kini juga sudah bangkit dari musibah kebakaran warungnya, menerima permintaan maaf Pak Fahmi dengan lapang dada. Di akhir cerita, Pak Fahmi menyadari bahwa kebaikan dan kesabaran adalah kunci untuk melewati cobaan hidup. Ia merasa bersyukur atas semua dukungan yang ia terima dan memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Meski luka akibat perbuatan Sari tidak akan pernah hilang sepenuhnya, Pak Fahmi memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidupnya dengan fokus pada keluarga dan usahanya.